Sarasta masih ya satu topik sih, cuma nanti lagi mungkin ya kayak Mangga. yang kesempatan. Tapi sedikit aja mungkin Pak, rada menarik soalnya Pak. Jadi kaitan dengan RPJMD tadi ya Pak. Ya. Ya RPJMD. Sebetulnya apa sih yang dibahas gitu kan Pak? Ya, terkait dengan review RPJMD dan kami laksanakan hari ini dan mengundang diskusi publik ya, menyertakan seluruh elemen masyarakat yang mewakili, baik alim ulama, akademisi, juga tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya termasuk LSM. Itu sesuatu hal yang harus kami lakukan, Om Deden, di mana dalam penyusunan RPJMD 2018-2023 tentu di dalam perjalanan harus kami lakukan revisi. Revisi ini kami lakukan karena yang tadi ada situasi yang dulu tidak pernah diperkirakan terjadi. Di antaranya COVID-19 ya. Lalu regulasi-regulasi, penyesuaian nomenklatur, dan juga ada penggabungan SKPD, ada memunculkan SKPD baru yang semuanya ini harus dituangkan dalam yang akan berpengaruh kepada RPJMD. Ya kalau mengganggu visi nggak Pak pencapaian? Enggak, visi? ya justru itu dalam rangka menunjang visi. Oh, yang Dalam rangka menunjang visi, sehingga kami harus banyak melakukan penyesuaian-penyesuaian. Di mana RPJMD ini secara bertahap kami lakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang harus kami jalankan dalam perwujudan visi yang kami wujudkan dalam 5 misi. Oh, 5 misi. Dalam 5 misi. Kita ke depan akan menghadapi misi yang ketiga, yaitu penguatan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan recovery ekonomi. Kalau ini Pak, Bapak merasa sudah berhasil nggak sih Pak? Kalau berbicara berhasil masih jauh, Om Deden. Ya. Namun saya menatapnya dengan optimis. Masih ada waktu kita untuk mewujudkan yang belum terwujud. Ya. Namun alhamdulillah lah, karena dukungan dari seluruh warga masyarakat, teman-teman, tokoh-tokoh, akademisi dan lain sebagainya yang memberikan masukan-masukan kepada kami, saya merasakan ada perubahan lah ya. Ada perubahan baik dari sosial, ekonomi, pembangunan menuju Kabupaten Kuningan yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, sarana prasarana transportasi ke semua penjuru Kabupaten Kuningan paling tidak ya istimewa atau bagus sih tidak, tapi layak lah. Bagi saya nilai-nilai kelayakan ini menjadi standar ya yang harus kami perbuat. Bicara kelayakan ini paling tidak kalau berbicara infrastruktur jalan paling tidak bisa dilalui oleh setiap jenis kendaraan. Kalau untuk kenyamanan ya mungkin insya Allah masih ada waktu untuk kami sempurnakan. Nah Pak, dalam mewujudkan visi maju itu ada kendala nggak Pak dari internal birokrat gitu Pak? Kemarin kan baru mutasi nih Pak. Saya rasa di situ kita sekarang bukan berbicara kendala, tapi ya mungkin saya sebagai kepala daerah dibantu oleh Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, dan seluruh aparat di lingkup Sekda, insya Allah akan memotivasi, mengendalikan seluruh sektor-sektor SKPD. Ya, seluruh sektor-sektor yang ada di SKPD. Kita memotivasi, kita akan memacu terus, baik terkait dengan realisasi kebijakan. Kalau berbicara anggaran, mungkin serapan anggaran, dan juga kita akan evaluasi terkait dengan kinerja aparatur, termasuk
kita akan evaluasi terkait dengan kualitas dari sebuah kebijakan. Wakil bupati tidak evaluasi gitu ya? Ya, Ya kalau wakil bupati mah enggak gitu kan, evaluasi itu maksudnya kan. Enggak, maksudnya gini, ada isu Pak, disharmonisasi antara bupati dengan Polda. Bisa dijelaskan apa? saya rasa kami masih dalam suasana yang sangat wajar. Kami biasa guyup, kami kemarin juga bertemu untuk mengevaluasi apa yang sedang berjalan, yang sudah berjalan. Ya. Gitu ya. Jadi tidak ada masalah, ya. Komunikasi masih terbangun. Dari beberapa kebijakan pun semuanya masih menghargai, ya, saling menghargai. Ya. Karena saya sebagai bupati, punten, mungkin kembali lagi yang tadi saya katakan, saya dibantu oleh seluruh SKPD selaku stakeholder, selaku pelaksana kebijakan. Dan kebijakan ini lahir dari saya, seorang bupati, yang harus menjadi penentu. Penentunya bupati. Penentu dari arah kebijakan tersebut. Jadi terima kasih kepada seluruh aparatur, ya, pemerintahan. Terima kasih juga kepada bapak-bapak dari TNI Polri yang alhamdulillah dengan kebersamaan kita mampu sebagai, di samping sebagai pengendali juga sebagai decision maker, penentu akhir dari sebuah kebijakan. Pak, sebetulnya nanti pilkada mau maju lagi nggak Pak? Untuk masalah pilkada, saya sendiri belum tahu pilkada ini kapan sih. 2000. Ada yang mengatakan 2022, ada yang mengatakan 2023, ada yang mengatakan 2024. 2023. Daripada mengganggu suasana, kalau bagi saya sih, saya belum memikirkan ke arah sana, Om Deden. Yang penting saya senang sekali kalau mengikuti anjuran dari Bapak Presiden, kerja. Dengan kita bekerja baik, itu pun adalah sebuah tabungan, talenta yang akan menjadi nilai yang sangat berharga apabila kita akan melanjutkan jenjang-jenjang politik di masa-masa yang akan datang. Melanjutkan jenjang politik. Apabila Ya. Kalau nyalon lagi kan masih memenuhi syarat ya Pak? saya rasa seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU Kuningan, bahwa di dalam undang-undang atau dalam aturan PKPU atau apa ya, bahwa masa jabatan itu, masa jabatan PAW, pergantian antar waktu atau meneruskan, masanya kan hanya dicantumkan dengan 2,5 tahun. Menurut catatan, kalau menghitung daripada saat saya dilantik dan saat kemarin saya berakhir, periode kemarin, itu 2,5 tahun kurang. 2,5 kurang ya. 2,5 tahun kurang, sehingga mungkin periode yang lalu saya tidak dianggap menjadi, saya tidak ditetapkan sebagai satu periode. Sehingga melalui pemilihan kemarin, satu periodisasi saya yang sekarang sedang saya jalani. Namun kembali lagi lah, sebagai seorang kader partai PD Perjuangan, tentu saja kita semuanya harus siap apabila partai menugaskan. Apabila partai menugaskan. Ya, demikian juga sebagai seorang warga masyarakat harus siap apabila memiliki hak untuk dicalonkan atau mencalonkan. Itu saja prinsipnya. Barangkali itu aja mungkin Pak Bupati. Ya, terima kasih Om Deden. Ya. Kuningan Mas Channel segitu aja dulu lah, nanti
bincang-bincang dilanjut. Ini merupakan bincang-bincang perdana yang mungkin kita masih grogi ya. Nanti kedepannya kita lanjut lagi dan kita berterima kasih nih, mudah-mudahan Pak Bupati tidak kapok untuk berkunjung ke sini. Inilah suasana mini market, studio mini Kuningan Mas Channel yang sederhana, namun insya Allah isinya tidak sederhana. Luar biasa.